Di sebuah lembah tersembunyi yang diselimuti kabut tebal dan dijaga oleh dua gunung besar, sebuah kaum hidup dalam ketakutan yang tiada akhir. Yakjuj dan Makjuj, makhluk legendaris dengan kekuatan yang tak terbayangkan, mengintai di balik bayang-bayang, siap menghancurkan segala yang mereka temui. Dalam keputusasaan, mereka memohon bantuan kepada Raja Zulkarnain, seorang pemimpin yang dikenal karena kebijaksanaannya. Dengan waktu yang semakin menipis, Zulkarnain memimpin usaha heroik untuk membangun tembok yang tak tertembus, sebuah perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang tak terelakkan. Sebelum melanjutkan tontonan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini supaya bisa terus menyajikan cerita-cerita yang tertuang di Al-Quran sebagai tuntunan kita semua. Sekiranya bermanfaat bisa share dan like video ini. Amin. Yuk tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar agar menjadi pengingat kita di dunia, penyelamat di akhirat, dan kelak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas doanya. Selamat menonton, semoga berkah. Di sebuah wilayah yang tersembunyi di ujung dunia, terletak sebuah lembah yang dikelilingi oleh dua gunung besar yang menjulang tinggi, seakan menjadi penjaga bagi wilayah yang terlupakan oleh dunia luar. Tempat ini tidak hanya dijaga oleh alam, tetapi oleh kabut tebal yang sering turun, seolah-olah melindungi dunia dari mata yang tidak seharusnya melihatnya. Tanah yang subur dan hutan lebat menjadi saksi bisu bagi kehidupan yang berkembang di sana. Namun di balik kedamaian itu, ada sebuah ancaman yang sangat besar menggantung di udara. Yakjuj dan Makjuj, dua makhluk yang dikenal karena kekuatan mereka yang tak terbayangkan. Kaum yang tinggal di lembah itu hidup dalam ketakutan yang tiada henti. Mereka menyaksikan kehancuran yang dibawa oleh makhluk-makhluk tersebut di daerah lain. Dan mereka tahu bahwa waktunya untuk mereka pun akan tiba. Mereka tidak mampu melawan, tidak memiliki cukup kekuatan, apalagi untuk menghadapi pasukan Yakjuj dan Makjuj yang jumlahnya sangat banyak. Setiap kali kabut tebal terangkat dan gunung-gunung itu terlihat, mereka akan merasakan kegelisahan yang semakin mencekam. Mereka tahu bahwa kedatangan mereka hanya masalah waktu. Namun satu harapan masih ada, satu harapan yang datang dari seorang pemimpin yang dikenal oleh banyak bangsa karena kebijaksanaannya, Raja Zulkarnain. Suatu hari, setelah perjalanan panjang yang membawa Zulkarnain melintasi berbagai kerajaan dan tempat yang tidak dikenal, ia sampai pada lembah itu. Di sana ia disambut oleh wajah-wajah yang penuh kecemasan dan tak lama kemudian seorang lelaki tua maju ke hadapannya. Wajah lelaki itu dipenuhi kerutan usia, namun matanya memancarkan rasa takut yang dalam. Suaranya gemetar, namun penuh harapan. "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj telah berbuat kerusakan di muka bumi. Kami adalah kaum yang lemah, tidak mampu menghadapi mereka. Kami tahu kehancuran kami sudah dekat, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk menahan mereka lebih lama lagi. Kami siap memberikan segala yang kami miliki. Apakah Anda bersedia membantu kami?" Kata lelaki tua itu, nadanya penuh harap. Zulkarnain, dengan pandangan yang tajam dan penuh perhatian, menatap kaum yang terancam itu. Ia mendengarkan keluhan mereka dengan penuh rasa empati. Raja yang dikenal bijaksana ini sudah menyaksikan banyak penderitaan dan ancaman besar sepanjang perjalanan hidupnya. Namun ancaman yang dibawa oleh Yakjuj dan Makjuj adalah sesuatu yang berbeda. Mereka bukan sekadar pasukan yang dapat dihentikan dengan kekuatan militer atau strategi pertempuran. Mereka adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi. Zulkarnain mengangkat tangannya, memintanya untuk tenang. Ketika suasana mulai hening, ia berbicara dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan. "Bantuan yang saya berikan bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk harta atau kekuasaan," kata Zulkarnain, suaranya penuh keteguhan. "Apa yang kalian minta adalah tugas mulia. Dan itu hanya bisa dilaksanakan dengan kebijaksanaan, kerja keras, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kalian memang terbatas, tetapi kalian tidak sendirian. Saya akan membantu kalian, bukan untuk meraih keuntungan duniawi, tetapi untuk menunaikan kewajiban ini demi kebaikan umat manusia."
Kaum itu merasa sedikit lega mendengar perkataan Zulkarnain. Mereka tahu bahwa dengan bantuan seorang pemimpin yang bijaksana mungkin mereka bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Namun, mereka juga tahu bahwa ini bukanlah perkara yang mudah. Ancaman Yakjuj dan Makjuj tidak bisa dihadapi dengan semangat semata, melainkan dengan strategi yang matang dan kekuatan yang luar biasa. Lelaki tua itu menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih dan penghormatan, namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir yang masih menggelayuti pikirannya. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa membalas kebaikan Anda, Raja Zulkarnain. Yang kami punya hanya sedikit harta dan tanah, namun kami siap untuk memberikannya. Zulkarnain tersenyum, namun senyumnya penuh dengan keseriusan. Bukan harta atau kekayaan yang saya cari, namun tugas ini adalah kewajiban kita bersama. Saya tidak akan menerima apapun dari kalian selain kebaikan hati dan kesatuan kita dalam menghadapi ancaman ini. Tugas kita adalah melindungi generasi yang akan datang. Kehidupan di lembah itu semakin dipenuhi dengan rasa harapan, namun juga ketakutan yang menyeluruh. Waktu yang semakin mendekat membuat para penduduk lembah itu tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk berlambat. Zulkarnain segera mengumpulkan kekuatan terbaik yang ia miliki. Ia mempersiapkan diri untuk memulai misi besar yang akan menentukan nasib kaum yang terancam ini, sekaligus nasib dunia yang lebih luas. Kaum yang terancam itu tak hanya menyerahkan nasib mereka ke tangan Zulkarnain, namun mereka juga siap memberikan apapun yang mereka bisa untuk membantu dalam pembangunan tembok tersebut. Mereka mengumpulkan sumber daya dari alam sekitar, besi, tembaga, dan batu. Meskipun jumlahnya terbatas, mereka bekerja keras dengan penuh semangat. Semua mata tertuju pada Zulkarnain, yang kini menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Namun ancaman Yakjuj dan Makjuj tidak akan mudah dihalangi, dan tantangan yang akan dihadapi Zulkarnain jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di balik ancaman fisik dari makhluk tersebut, terdapat bahaya yang lebih besar lagi. Bagaimana melindungi umat manusia dari kehancuran yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual. Zulkarnain tahu bahwa hanya dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari Allah, tembok yang akan ia bangun tidak hanya akan menjadi penghalang fisik, tetapi juga simbol dari keteguhan hati umat manusia untuk tetap bertahan, meskipun menghadapi ketakutan yang paling dalam. Dengan tekad bulat, Zulkarnain memulai perjalanan menuju ujung dunia yang penuh bahaya itu, membawa harapan bagi mereka yang telah menyerahkan nasib mereka kepadanya. Zulkarnain, dengan kebijaksanaannya yang terkenal, tidak pernah terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Meski ia telah berjanji untuk membantu kaum yang terancam, ia tahu bahwa persiapan adalah kunci utama untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan. Untuk membangun tembok penghalang yang dapat menahan kemarahan Yakjuj dan Makjuj, ia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, mulai dari sumber daya yang dibutuhkan, strategi pelaksanaan, hingga tim yang akan bekerja dengannya. Setelah berbicara dengan pemimpin kaum yang terancam, Zulkarnain mulai menyusun rencana yang matang. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan bagaimana tembok tersebut akan dibangun. Bukan sekadar tembok biasa, melainkan sebuah benteng yang kokoh, tak tergoyahkan oleh apapun, bahkan oleh kekuatan makhluk yang sangat besar itu. Ia tahu bahwa pembangunan tembok ini bukan hanya sebuah proyek fisik, melainkan juga ujian bagi ketekunan dan kepercayaan dirinya sebagai seorang pemimpin. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertemuan dan diskusi antara Zulkarnain dan kaum yang terancam. Para penduduk lembah itu, meskipun hidup dalam keterbatasan, berusaha memberikan segala yang mereka miliki. Di lembah yang terisolasi ini, mereka memiliki sedikit sumber daya alam, namun mereka sangat tahu bagaimana cara memanfaatkan yang ada di sekeliling mereka. Untuk membangun tembok yang kokoh, kita memerlukan besi dan tembaga, kata Zulkarnain kepada para pemimpin kaum yang terancam. Ini adalah bahan-bahan yang kuat, yang dapat menahan tekanan dan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kekuatan luar. Kaum itu bergegas mengumpulkan apa yang mereka miliki. Sumber daya alam di sekitar lembah tidaklah banyak, hanya ada beberapa tambang besi yang tersembunyi di dalam perut gunung,
dan sedikit tembaga yang dapat diproses menjadi bahan yang berguna. Tetapi semangat mereka tidak pernah surut. Di bawah pengawasan Zulkarnain, mereka bekerja tanpa kenal lelah, menambang biji besi dari dalam gunung, melelehkan tembaga di api yang menyala, dan membentuknya menjadi potongan-potongan yang siap, digunakan untuk tembok yang akan dibangun. Zulkarnain juga memerintahkan agar batu-batu keras yang tersebar di sekitar lembah diambil dan diproses menjadi blok-blok besar. Ia tahu bahwa batu akan menjadi bahan utama yang akan menopang tembok, besi dan tembaga tersebut, memberikan kestabilan dan ketahanan terhadap goncangan yang mungkin terjadi. Proses ini memakan waktu yang lama, tetapi para penduduk tidak merasa keberatan. Mereka tahu bahwa keberhasilan proyek ini adalah satu-satunya harapan untuk keselamatan mereka. Namun, untuk membangun sebuah tembok yang kokoh dan tak terhancurkan, Zulkarnain membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya alam dan bahan bangunan. Ia membutuhkan tim yang terampil, para pandai besi, tukang batu, dan pekerja yang mampu bekerja keras dengan dedikasi tinggi. Zulkarnain pun mengutus beberapa orang terbaik dari pasukannya untuk mencari pekerja terampil dari berbagai penjuru negeri. Mereka menemukan pandai besi yang dapat membuat senjata terbaik dari besi dan tembaga, tukang batu yang mampu memotong dan membentuk batu keras dengan presisi, serta pekerja-pekerja yang kuat dan tekun yang siap bekerja tanpa mengenal lelah. Zulkarnain juga menugaskan seorang pemimpin untuk mengatur logistik proyek ini. Seorang laki-laki muda yang cerdas dan terorganisir, bernama Malik. Malik memiliki bakat luar biasa dalam mengelola sumber daya dan waktu. Ia segera memimpin sebuah kelompok yang bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran distribusi bahan-bahan bangunan, pengangkutan bahan ke lokasi, dan pengaturan jadwal kerja. Semua orang di bawah perintah Malik bekerja dengan disiplin yang tinggi, karena mereka tahu bahwa setiap keterlambatan bisa berakibat fatal. Sementara itu, Zulkarnain sendiri mengawasi setiap aspek pembangunan dengan penuh perhatian. Ia sering berjalan di antara para pekerja, memberikan instruksi, dan memastikan bahwa setiap tahapan dikerjakan dengan sempurna. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal membangun tembok fisik, tetapi juga tentang membangun semangat dan keyakinan. Para pekerja harus merasakan bahwa mereka bukan hanya sekadar membangun sebuah tembok, tetapi mereka sedang mempertahankan kehidupan mereka, masa depan mereka, dan masa depan generasi yang akan datang. Pembangunan tembok ini tidak hanya dihadapkan pada masalah sumber daya yang terbatas, tetapi juga pada tantangan alam yang tidak terduga. Lembah tempat tembok itu akan dibangun memiliki medan yang sangat berat, dengan tanah yang tidak selalu stabil. Gunung-gunung besar yang mengelilinginya memunculkan celah-celah dan retakan, yang kadang-kadang dapat menyebabkan longsor. Para pekerja harus bekerja dengan sangat hati-hati, karena tanah yang bergerak dapat mengancam keselamatan mereka. Namun, berkat ketekunan Zulkarnain, mereka berhasil mengatasi banyak tantangan ini, bekerja sama dengan tekad yang tak tergoyahkan. Selain itu, waktu juga menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Ya'juj dan Ma'juj diketahui memiliki kemampuan bergerak dengan sangat cepat, dan ancaman mereka semakin dekat. Setiap hari yang berlalu terasa seperti sebuah beban berat di pundak Zulkarnain. Ia tahu bahwa semakin lama tembok itu dibangun, semakin besar kemungkinan ancaman mereka akan datang. Waktu yang semakin menipis hanya menambah ketegangan yang dirasakannya. Namun, ia tetap tenang, memotivasi pasukannya dengan kata-kata yang bijaksana. Apa yang kita bangun hari ini adalah pelindung bagi generasi yang akan datang, kata Zulkarnain kepada para pekerja. Setiap batu yang kalian pasang, setiap potongan besi yang kalian bentuk, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kita tidak hanya membangun tembok fisik, kita membangun harapan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, tembok penghalang mulai terbentuk. Pekerja yang sebelumnya merasa pesimis mulai merasa bangga melihat apa yang telah mereka capai. Tembok besar itu, yang terdiri dari lapisan batu yang kokoh, besi yang tak tergoyahkan, dan tembaga yang mengkilap, mulai terlihat menjulang di antara dua gunung besar, memisahkan mereka dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain berdiri di atas bukit, menatap hasil kerja kerasnya. Meskipun tembok itu masih jauh dari selesai, ia merasa sedikit lega. Tembok ini, meskipun baru sebagian,
sudah cukup menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka memiliki harapan. Tetapi Zulkarnain tahu bahwa ini baru permulaan. Banyak hal yang harus dilakukan sebelum tembok ini dapat sepenuhnya berfungsi sebagai penghalang yang tak dapat ditembus. Dalam perenungannya, Zulkarnain teringat pada kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua yang pertama kali memohon bantuannya. Kami siap memberikan apapun yang kami punya. Saat itu, Zulkarnain berpikir, apakah ini akan cukup? Apakah tembok ini akan cukup untuk menahan kemarahan makhluk yang begitu kuat? Tetapi ia kembali pada keyakinannya bahwa tugas ini adalah kewajiban dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Dengan hati yang penuh keteguhan, ia melanjutkan pekerjaannya karena ia tahu bahwa hanya dengan kerja keras, kesabaran, dan doa, tembok ini akan selesai dan menjadi penghalang yang tak tertembus. Namun, di tengah semua persiapan dan pembangunan yang semakin menggeliat, Zulkarnain merasakan sebuah beban yang berat dalam hatinya. Meskipun ia berhasil membangun tembok ini, ada sebuah pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apakah ini cukup? Yakjuj dan Makjuj adalah makhluk yang dikenal karena kekuatan mereka yang tak terbayangkan. Ia merasakan sebuah perasaan gelisah yang terus menghantui langkah-langkahnya. Namun dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, Zulkarnain tahu bahwa yang bisa ia lakukan adalah memberikan usaha terbaiknya. Ia harus yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari takdir Allah, dan setiap usaha yang ia lakukan tidak peduli seberapa besar atau kecil akan dihargai olehnya. Dengan keyakinan itu, Zulkarnain kembali menundukkan kepalanya, berdoa kepada Allah agar memberi kekuatan pada dirinya dan umat yang dilindunginya. Waktu terus berjalan, dan meskipun tembok besar yang dibangun oleh Zulkarnain dan kaum yang terancam semakin mendekati penyelesaian, ancaman dari Yakjuj dan Makjuj tetap menjadi bayangan gelap yang tak bisa diabaikan. Setiap hari, Zulkarnain menyaksikan bagaimana pasukannya dengan penuh semangat dan ketekunan menyelesaikan bagian demi bagian dari tembok tersebut. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada rasa khawatir yang tak pernah hilang dari pikirannya. Tembok ini yang terbentang kokoh di antara dua gunung besar tidak hanya menjadi benteng fisik yang melindungi dari serangan makhluk luar biasa itu. Ia juga menjadi simbol dari harapan dan perjuangan, sebuah karya yang hanya bisa diwujudkan melalui kerja keras, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Namun Zulkarnain sadar bahwa tembok tersebut belumlah cukup jika tidak ditutup rapat dengan penutupan yang tak bisa ditembus oleh siapapun, bahkan oleh Yakjuj dan Makjuj yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa. Setelah berbulan-bulan bekerja, tanpa henti, tim yang dipimpin oleh Zulkarnain akhirnya menyelesaikan sebagian besar tembok tersebut. Tembok besar yang terbuat dari batu-batu keras, besi yang dilapisi dengan lapisan tembaga, dan tambahan lapisan pelindung yang lebih kuat mulai menjulang tinggi, membentang dengan panjang yang tak terhitung, melintasi lembah yang sebelumnya terisolasi. Akan tetapi, meskipun tembok itu sudah hampir selesai, ada satu bagian penting yang belum dapat dilupakan. Penutupan celah-celah kecil yang bisa digunakan oleh Yakjuj dan Makjuj untuk masuk. Zulkarnain, dengan segala kebijaksanaannya, menyadari bahwa celah-celah kecil ini, meskipun tampak tidak penting, dapat menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Oleh karena itu, ia memerintahkan pasukannya untuk menggali lebih dalam, menambahkan lapisan-lapisan tembaga yang lebih tebal di celah-celah tersebut, dan memastikan bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk melewatinya. Proses ini memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi Zulkarnain tahu bahwa tanpa penutupan yang sempurna, tembok itu akan sia-sia. Setiap celah yang tidak tertutup adalah ancaman bagi keselamatan kita, katanya kepada Malik, yang memimpin bagian konstruksi. Tidak ada tempat untuk keraguan. Segala yang kita bangun harus benar-benar sempurna. Ketika tembok hampir selesai, datanglah sebuah tanda yang menegaskan bahwa Yakjuj dan Makjuj semakin mendekat. Para pengintai yang ditugaskan untuk mengamati pergerakan mereka melaporkan bahwa pasukan makhluk-makhluk tersebut telah terlihat semakin dekat. Zulkarnain tidak bisa menunda lagi.
Waktu semakin sempit dan ancaman dari Ya'juj dan Ma'juj adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Zulkarnain memerintahkan seluruh tim untuk bekerja dengan lebih cepat, meningkatkan jumlah pekerja, dan memastikan bahwa semua bahan yang diperlukan tersedia. Mereka mengerahkan segala kemampuan mereka untuk memastikan bahwa tembok dapat selesai tepat waktu. Namun, meskipun begitu banyak kerja keras dan upaya yang diberikan, Zulkarnain merasa cemas. Hatinya penuh dengan rasa takut bahwa tembok yang telah dibangun dengan susah payah ini mungkin masih tidak cukup kuat untuk menahan serangan dari makhluk-makhluk yang begitu kuat dan brutal. Suatu malam ketika langit gelap gulita dan angin bertiup kencang, Zulkarnain menerima kabar yang mengguncang hatinya. Ya'juj dan Ma'juj sudah mulai menyerbu dan mereka datang dengan kekuatan yang luar biasa. Di kejauhan, terlihat banyak sekali pasukan mereka bergerak menuju tembok yang telah dibangun. Suara derap kaki mereka terdengar seperti gemuruh badai yang mendekat. Zulkarnain tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Ini adalah ujian sejati bagi tembok yang telah dibangun, dan juga ujian bagi dirinya sendiri sebagai pemimpin. Ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu, kata Zulkarnain kepada pasukannya. Tembok ini telah dibangun untuk satu tujuan, melindungi kita semua. Kita harus yakin bahwa segala usaha kita tidak sia-sia. Bersama pasukannya, Zulkarnain berdiri di depan tembok yang kokoh itu, mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan. Mereka tahu bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukanlah musuh yang mudah ditangani, tetapi mereka juga tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir yang menentukan nasib mereka semua. Meskipun Ya'juj dan Ma'juj memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak dan kekuatan mereka sangat mengerikan, mereka akhirnya mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa menembus tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Mereka mencoba bertahan, tetapi ketidakmampuan mereka untuk menembus pertahanan itu memaksa mereka untuk mundur. Setelah bertempur selama beberapa waktu, mereka akhirnya mengakui bahwa tembok itu adalah penghalang yang tidak dapat mereka lewati. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik semata. Tembok yang telah dibangun itu adalah hasil dari usaha bersama yang penuh dengan kebijaksanaan, kerja keras, dan kepercayaan. Bukan hanya karena kekuatan material yang digunakan, tetapi juga karena niat dan semangat yang mendorong para pekerja untuk menyelesaikan tugas yang hampir mustahil ini. Setelah kemenangan ini, Zulkarnain berdiri di depan tembok yang telah berhasil menahan serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ia memandang tembok itu bukan hanya sebagai sebuah bangunan, tetapi sebagai sebuah simbol dari keteguhan hati umat yang berjuang bersama-sama untuk keselamatan mereka. Dengan hati yang penuh syukur, Zulkarnain mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memberi kami kemenangan. Engkau telah melindungi kami dari ancaman yang sangat besar. Semoga tembok ini menjadi pelajaran bagi kami semua, bahwa hanya dengan kebijaksanaan, kesabaran dan kepercayaan kepadamu, segala sesuatu bisa tercapai. Tembok itu, yang telah menyelamatkan kaum yang terancam, kini berdiri kokoh, menandakan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik dan tekad yang kuat akan membuahkan hasil yang luar biasa. Setelah berbulan-bulan kerja keras, tembok yang dibangun oleh Zulkarnain akhirnya mencapai bentuk yang sempurna. Bangunan besar yang menutup celah antara dua gunung tinggi itu kini menjadi penghalang yang kokoh bagi ancaman besar yang datang dari Ya'juj dan Ma'juj. Para pekerja yang telah bekerja tanpa mengenal lelah, kini melihat hasil dari usaha mereka yang luar biasa. Sebuah dinding besar yang menghalangi segala akses menuju wilayah yang dilindungi. Namun, meskipun tembok itu telah selesai, masih ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran Zulkarnain. Apakah tembok ini benar-benar akan bertahan? Apakah benar-benar cukup kuat untuk menahan serangan dari Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang memiliki kekuatan tak terbayangkan dan jumlah yang sangat besar? Pikirannya terombang-ambing meskipun di luar, semua terlihat seperti kemenangan besar. Hari demi hari Zulkarnain dan pasukannya memantau tembok itu. Mereka menunggu dengan harapan, tetapi juga dengan kecemasan. Tembok itu tidak hanya menjadi pelindung fisik, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan dan keadilan. Sebuah karya yang menggambarkan usaha terbaik umat manusia untuk menghadapi ancaman yang tak terukur. Dan meskipun tembok itu tampak sangat kuat, Zulkarnain tahu bahwa pada akhirnya
Hanya Allah yang memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi. Zulkarnain berdiri di depan tembok, menatapnya dengan penuh kebanggaan, namun juga penuh pengharapan. Inilah yang dapat kita lakukan dengan segala kekuatan yang kita miliki, bisiknya kepada diri sendiri. Kini, semua tergantung pada takdirnya. Namun, di balik perasaan percaya diri itu, ada rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Yakjuj dan Makjuj adalah makhluk yang dikenal sangat kuat dan ganas. Meskipun tembok ini tampak sangat kokoh, Zulkarnain tahu bahwa mereka adalah musuh yang berbeda dari yang pernah dihadapi sebelumnya. Ketika akhirnya pasukan Yakjuj dan Makjuj datang untuk mencoba menghancurkan tembok tersebut, mereka menemukan kenyataan yang sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan. Makhluk-makhluk ini, yang terkenal dengan kekuatan fisik mereka yang luar biasa, mencoba menyerbu tembok dengan segala cara, menggunakan senjata, kekuatan fisik mereka, bahkan mencoba menggali celah-celah yang ada di dinding besar itu. Namun setiap usaha mereka menemui kegagalan. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Batu-batu besar yang membentuk tembok itu sangat kokoh, sementara lapisan tembaga yang menutupi dinding memberikan perlindungan yang tak tergoyahkan. Para makhluk itu tidak bisa menggerogoti tembok tersebut. Mereka tidak bisa merobohkannya, meskipun mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka mencoba menggunakan segala macam cara untuk mendaki tembok, namun tembok itu terlalu tinggi dan curam untuk mereka. Bahkan saat mereka mencoba melubangi tembok dengan senjata dan alat yang mereka miliki, tembaga yang digunakan untuk menutup celah-celahnya sangat keras dan tidak bisa ditembus. Melihat kegagalan berulang kali ini, para pemimpin Yakjuj dan Makjuj mulai merasakan frustrasi yang mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka menghadapi penghalang yang sangat kuat, sebuah tembok yang tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga dilengkapi dengan kebijaksanaan dan perencanaan yang matang. Namun, meskipun tembok itu tampak sangat kuat dan tidak dapat ditembus, Zulkarnain tetap sadar bahwa tembok ini bukanlah solusi permanen. Ia tahu bahwa pada akhirnya, tembok tersebut tidak akan bertahan selamanya. Hanya Allah yang memiliki kendali atas takdir umat manusia, dan tembok itu hanyalah langkah sementara untuk melindungi kaum yang terancam. Zulkarnain memandang tembok yang kokoh itu dengan pandangan yang penuh kedalaman. Ia menyadari bahwa tembok ini, meskipun kokoh dan tak tergoyahkan, bukanlah hal terakhir yang akan terjadi. Tembok ini adalah simbol dari usaha yang maksimal, dari tekad dan semangat yang tanpa henti, tetapi pada akhirnya ia akan menjadi tanda dari perubahan yang lebih besar. Tembok ini bukanlah tujuan akhir, kata Zulkarnain pada dirinya sendiri. Ini hanya alat. Allah yang akan menentukan akhir dari semuanya. Pada saat itu, Zulkarnain kembali menyadari pelajaran penting yang terkandung dalam kisah ini, bahwa setiap usaha manusia, sekuat apapun itu, hanya bisa bertahan selama Allah menghendaki. Dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan, tidak ada jaminan kesuksesan mutlak, tetapi hanya niat yang tulus dan usaha yang maksimal yang dapat membuahkan hasil. Meskipun tembok itu kuat dan tidak dapat ditembus oleh Yakjuj dan Makjuj, Zulkarnain memutuskan untuk tetap menjaga tembok tersebut dan melindungi kaum yang telah meminta bantuannya. Tembok itu kini menjadi lambang kebijaksanaan Allah yang memberikan perlindungan sementara terhadap ancaman yang tidak bisa diatasi dengan kekuatan manusia semata. Ini adalah saat yang ditentukan Allah untuk umat kita, kata Zulkarnain kepada para pasukannya. Tugas kita adalah melaksanakan yang terbaik dan sisanya adalah urusan Allah. Mereka merayakan kemenangan kecil ini, namun Zulkarnain juga mengingatkan mereka untuk tidak merasa terlena. Mereka harus terus berdoa, berusaha, dan menantikan waktu yang akan datang. Tembok itu, meskipun sangat kokoh, hanya akan bertahan sampai waktunya tiba bagi Allah untuk membuka kembali jalan bagi Yakjuj dan Makjuj. Setelah itu, kehidupan di sekitar tembok terus berlanjut. Meskipun ancaman dari Yakjuj dan Makjuj terhalang untuk sementara waktu, dunia tetap berjalan seperti biasa, penuh dengan harapan dan ketidakpastian. Tembok yang kokoh itu tetap berdiri tegak, melindungi mereka dari ancaman luar yang mungkin datang kapan saja.
Zulkarnain pun melanjutkan pemerintahannya dengan lebih bijaksana dari sebelumnya, selalu menyadari bahwa apapun yang telah ia lakukan hanyalah bagian dari takdir yang lebih besar. Tembok yang dibangunnya bukan hanya sebagai alat perlindungan, tetapi sebagai simbol dari usaha dan pengabdian yang tanpa henti dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kuat bukanlah tembok ini, tetapi niat kita untuk menjaga amanah, pikir Zulkarnain sambil memandang tembok yang kini berdiri tegak, melindungi seluruh kaumnya. Namun, meskipun tembok itu tetap kokoh, Zulkarnain tahu bahwa apa yang dia hadapi hanyalah permulaan. Waktu akan terus berjalan, dan setiap keputusan yang diambil akan menjadi bagian dari takdir yang tak bisa diprediksi. Tapi untuk saat ini, tembok itu tetap berdiri sebagai pengingat dari kekuatan, kebijaksanaan, dan harapan umat manusia. Waktu terus berputar dengan cara yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Musim berganti, tahun berlalu, dan meskipun tembok yang dibangun oleh Zulkarnain tetap berdiri kokoh, ancaman dari Yakjuj dan Makjuj tidak pernah benar-benar lenyap dari ingatan setiap orang. Kaum yang tinggal di balik tembok itu hidup dengan rasa aman, namun mereka tidak pernah berhenti waspada. Mereka tahu bahwa perlindungan ini bersifat sementara, dan bahwa setiap kekuatan, sekokoh apapun itu, hanya akan bertahan selama takdir Allah menghendaki. Pada suatu malam yang sunyi, di tengah kesunyian alam yang melingkupi lembah itu, Zulkarnain duduk di sebuah bangku batu yang terletak tidak jauh dari tembok yang telah menjadi simbol perlindungan itu. Keheningan malam memeluknya, dan hanya suara angin yang terdengar menggerakkan dedaunan di sekitar tembok. Ia teringat akan perjalanannya dan betapa berat tugas yang diembannya. Namun, ia juga merasa tenang, karena ia tahu bahwa ia telah melakukan segala yang bisa ia lakukan. Zulkarnain bukanlah seorang raja yang mudah merasa puas. Meski tembok itu telah menahan serangan dari Yakjuj dan Makjuj selama bertahun-tahun, di dalam hatinya tetap ada rasa khawatir. Ia tahu bahwa semua ini hanyalah langkah sementara. Tembok itu, meskipun sangat kuat dan kokoh, adalah alat yang tidak akan selamanya ada. Apakah ini yang terbaik yang bisa aku lakukan? Pikir Zulkarnain dalam kesendiriannya. Apakah tembok ini cukup untuk menahan kehancuran yang mungkin datang? Dan jika benar, kapan waktunya tiba? Saat itu ia teringat pada kata-kata yang diucapkannya dahulu kepada kaum yang memohon bantuannya. Tembok itu bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya salah satu upaya untuk menunda kehancuran. Zulkarnain memahami bahwa, seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini, tembok itu juga memiliki batas waktu. Hanya Allah yang mengetahui kapan waktu itu akan tiba, dan saat tembok itu akhirnya dibuka, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang dibawa oleh Yakjuj dan Makjuj. Namun, dalam kebijaksanaannya, Zulkarnain menyadari satu hal. Meskipun tembok itu akan runtuh suatu hari nanti, setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang tulus dan penuh kesungguhan tetap akan tercatat di hadapan Allah. Maka, meskipun tembok itu hanya bertahan sementara, apa yang ia lakukan untuk umatnya tetap menjadi amal jariah yang tidak akan sia-sia. Segala usaha yang kita lakukan adalah bagian dari takdirnya, katanya pada diri sendiri. Apa yang terjadi setelah tembok ini tidak lagi mampu menahan mereka, itu adalah kehendaknya. Namun, aku tetap akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tembok ini, meskipun tampaknya hanya sebuah benteng fisik yang menahan serangan, sebenarnya lebih dari itu. Ia adalah simbol dari waktu itu sendiri. Seperti tembok yang dibangun dengan penuh ketelitian dan kekuatan, waktu juga berjalan dengan cara yang tidak bisa dihentikan. Meskipun manusia dapat melakukan segala usaha terbaik untuk menghadapinya, waktu akan terus maju, dan apa yang terjadi di masa depan adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Zulkarnain berdiri dan memandang tembok yang terbuat dari besi, tembaga, dan batu yang kokoh. Ia merenung bahwa tembok ini adalah metafora dari segala usaha manusia dalam menghadapi tantangan besar. Manusia dapat berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi akhirnya hanya takdir Allah yang menentukan hasil akhirnya. Tembok ini juga mengajarkan pelajaran moral yang penting, bahwa dalam menghadapi ancaman besar,
Usaha maksimal adalah kunci, tetapi selalu dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdirnya. Jika tembok ini akhirnya runtuh, itu bukanlah kegagalan manusia, melainkan bagian dari rencananya yang lebih besar. Sebagaimana Zulkarnain telah berkata, tembok ini bukan untuk selama-lamanya. Ia hanya akan bertahan sampai waktunya tiba. Malam-malam berlalu, dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu datang. Pada suatu pagi yang cerah, seorang pembawa berita datang ke istana Zulkarnain dengan wajah cemas. Berita yang disampaikannya membuat hati Zulkarnain berdebar. Tembok yang selama ini menahan serangan Yakjuj dan Makjuj mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Raja, tembok itu, sebagian dari bagian bawahnya telah mulai longgar, kata pembawa berita itu dengan suara gemetar. Mereka, Yakjuj dan Makjuj, mulai menemukan celah yang bisa mereka masuki. Zulkarnain tidak terkejut. Dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu saat tembok itu pasti akan mengalami kerusakan, karena itu adalah takdir Allah. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan rasa cemas yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia segera memanggil pasukannya dan mengarahkan mereka untuk memperkuat bagian-bagian yang mulai rapuh. Tembok itu, meskipun sangat kuat, tetaplah terbatas oleh waktu. Dengan segera, seluruh pasukan Zulkarnain bekerja keras untuk memperbaiki bagian yang mulai hancur. Namun mereka tahu bahwa usaha itu tidak akan berlangsung selamanya. Mereka hanya bisa berdoa dan berusaha, karena setelah itu, semuanya akan tergantung pada takdirnya. Setelah beberapa waktu, Yakjuj dan Makjuj dengan segala cara mereka akhirnya berhasil menemukan celah-celah di tembok yang pernah dianggap tak dapat ditembus. Mereka datang berbondong-bondong dengan kekuatan yang tak terbendung, menghancurkan tembok sedikit demi sedikit. Mereka menyerbu, tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Kekuatan kehancuran yang mereka bawa bersamanya Zulkarnain, yang sudah tahu bahwa waktunya akan tiba, melihat pasukannya dengan tatapan penuh pengertian. Mereka berjuang sekuat tenaga, tetapi ia tahu bahwa kehancuran ini adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Wahai umatku, apa yang telah kita lakukan adalah yang terbaik yang kita mampu. Ucapnya dengan penuh ketenangan, meskipun hatinya penuh kecemasan. Kini Allah yang akan menentukan akhir dari semuanya. Kita hanya bisa berdoa agar kita diberikan perlindungan. Pada akhirnya, tembok yang dibangun oleh Zulkarnain runtuh di bawah serbuan Yakjuj dan Makjuj. Mereka berhasil menembus perlindungan yang selama ini ada, dan dunia pun bergoncang. Kehancuran yang terjadi adalah salah satu tanda besar dari datangnya kiamat, sebagaimana yang telah disampaikan dalam wahyu. Zulkarnain, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan, tetap memandang ke arah tembok yang hancur. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara, dan bahwa kekuatan yang tampaknya tak terhentikan pun pada akhirnya akan runtuh. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana umat manusia menghadapi ujian-ujian besar dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Kami telah melakukan yang terbaik, pikir Zulkarnain. Sekarang, segala yang terjadi adalah kehendak Allah. Akhirnya, meskipun tembok itu telah runtuh, Zulkarnain tetap menjadi simbol kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan besar. Ia tidak menganggap dirinya sebagai pahlawan, melainkan sebagai hamba Allah yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, tembok itu akan menjadi kenangan, dan sejarah akan mencatat kisah Zulkarnain sebagai salah satu pemimpin terbesar yang pernah ada. Sebuah pelajaran bagi umat manusia bahwa meskipun segala usaha terbaik yang dilakukan bisa terhenti oleh takdir, yang terpenting adalah niat yang tulus, usaha yang maksimal, dan keteguhan dalam menghadapi setiap ujian yang datang.